kemarin ada orang yang komentar, "Tumben programmer rambutnya klimis." Jangan salah bro, di setupnya 15 menit sendiri deh. Keren kan? Oke, sekarang gue akan bahas tentang kontainer lah. Gue nggak akan pakai approach orang lain yang biasanya pakai bilang kayak, kalau kontainer itu dia kernelnya satu aplikasi. Kalau biasanya kan ada virtualization, ini virtualization kernelnya masing-masing. Enggak. Gue gak akan pakai approach itu karena gue pas baca itu sendiri, pas gue lagi belajar tentang kontainer, gue lihat itu gue nggak paham sama sekali. Gue akan coba bahas pakai perspektif lain lah ya. Jadi nggak pakai yang VM dan ini app dan ini, supaya kalian yang udah baca tentang hal itu jadi lebih lengkap pengetahuannya dan akan membuat kalian lebih paham. Oke, nama gue Iqbal. Yuk kita bahas. Anyway, di video ini gue cuma ngomongin Linux aja ya. Windows itu kok nggak salah ada kontainernya juga, cuma harusnya konsepnya mirip-mirip tapi gue nggak terlalu paham, jadi gue cuma bahas Linux aja. Oke, yang pertama itu gue bahas adalah tentang kernel. Oke, Linux kernel. Jadi untuk tahu kontainer itu apa, Docker itu apa, kita harus balik ke basicnya dulu. Itu adalah Linux kernelnya. Nah, jadi kernel itu sebenarnya fungsinya adalah untuk mengkoneksikan antara software sama hardware. Kalian bikin aplikasi, kalian kan pasti harus akses hardware-nya nih. Antara CPU, antara memori, mau itu disk, pokoknya yang hardware itu kan harus ngobrol sama hardware-nya. Kernel itu adalah intermediary antara software sama hardware-nya. Sehingga kalian kalau misalkan mau ngakses sesuatu tuh lebih gampang, tinggal pakai API-nya kernel lah untuk mengakses si hardware ini di belakang. Kernel Linux itu sendiri dibuat pakai bahasa C majority-nya. Cuma baru-baru ini mereka ada beberapa part yang pakai Rust juga. Dan Linux ini fully open source. Karena yang buat si Linus Torvalds itu, bahkan dia adalah bapak open source karena dia yang buat Git. Kalian yang tahu GitHub, GitLab, dan lain-lain itu adalah open source, itu adalah karyanya dia. Oke, kalau bisa dikategoriin itu Linux kernel ada beberapa responsibility lah. Yang pertama itu tentang resource management. CPU, memori, disk, sama network lah ya. Aplikasi-aplikasi di 4 itu akan berkompetisi lah. Misalkan aplikasi kalian ada 10 atau 12, itu kan pakai CPU yang sama, pakai memori yang sama, pakai network yang sama, pakai disk yang sama. Nah, makanya Linux kernel itu dia yang tugasnya bagi-bagi lah. Aplikasi ini duluan, ada schedulingnya juga. Tugas yang keduanya itu adalah memory management. Untuk ngambil memori di RAM yang fisik itu, kan pakai API-nya si Linux kernel ini untuk alokasi dan dealokasi memori. Makanya misalkan kalian buat aplikasi di microcontroller gitu ya, yang bukan Linux kernel, nah biasanya tuh allocate itu udah nggak ada tuh. Nggak bisa pakai yang standar lib lah. Jadi kan harus bikin sendiri allocate dan deallocate memorinya. Misalkan nggak ada kernelnya. Terus yang berikutnya itu adalah tentang device management. Jadi kayak printer, disk, hard disk gitu ya. USB device, atau mungkin PCIe. Nah, itu device management itu di handle sama Linux supaya bisa dipakai di aplikasi-aplikasi. Sama yang terakhir, yang sangat nyambung dengan kontainer itu adalah tugas Linux sebagai security and access control. Alhamdulillah. Anak gue sakit. Sekarang gue mulai pilek. Sehat-sehat ya kalian semua yang di rumah. Gak enak pilek. Yang terakhir ini, si security and access control ini memang yang sangat lekat sama kontainer. Nanti kan gue bahas nih. Jadi di Linux itu ada 2 fitur utama, yaitu adalah namespace dan cgroups. Namespace itu adalah tugasnya untuk mengisolate resource yang ada. Jadi kayak PID, process ID itu di-isolate. Terus kayak network juga bisa di-isolate sama si namespace Linux ini. User juga bisa di-isolate, jadi sehingga nggak bisa tahu user di luar tuh apa aja gitu ya. Sama yang kedua itu adalah cgroups. Cgroups itu adalah tugasnya untuk membatasi resource usage untuk suatu proses. Jadi misalkan CPU kalian hanya dibatasi 1 core, atau misalkan memorinya untuk aplikasi tertentu dibatasi hanya 4 GB. Nah, itu adalah fiturnya cgroups. Setelah kernel, yang kedua mau gue bahas itu adalah tentang file system.
Jadi file system itu kan yang digunakan untuk memanage data atau file-file yang ada di sistem kalian. Simply gitu lah. Contohnya itu kayak misalnya ada NTFS di Windows, ada ext4 di Linux, ada juga XFS, ZFS, FAT32, kan contoh-contoh file system tuh. Ada APFS juga untuk Apple. Nah, ada satu yang akan gue bahas lebih dalam dan karena ini terkait dengan kontainer juga, itu adalah overlay FS. Jadi overlay itu sesuai dengan namanya, dia itu bisa membuat file system, layered file system. Jadi misalkan kalian punya file a.txt di layer yang bawah gitu ya. Terus ada lagi layer atasnya. Gak jadi, maunya garis. Nah, terus layer yang keduanya ini layer file .txt juga. Nah, ini layernya bisa diakses individually nih. Jadi tidak mengganggu satu sama lain. Sehingga ini bakal bisa ada namanya branching kayak Git lah, mungkin kurang lebih ya. Jadi ini ATXT yang version 2 lah. Nah, ini nggak mengganggu nih. Jadi layer yang bawah ini akan tetap ada dan bisa dijadikan base layer untuk yang lainnya. Misalkan yang lainnya mau ada b.txt. Nah, jadinya nanti hasilnya itu adalah jadi akan ada .txt yang versi ini dan b.txt, ada dua file ini gitu misalkan. Atau yang tadi ini V2 jadinya ada ini doang karena yang bawahnya kan di replace gitu ya. Atau nanti ada lagi b.txt tapi dia mau sama yang V2. Nah, jadinya dua file ini yang dapatnya, bukan yang bawah sini. Itu overlay FS. Ini sangat erat kaitannya sama kontainer. Lebih tepatnya Docker image lah. Kontainer juga sih. Yang ketiga itu kita bahas tentang container. Nah, sekarang kontainer itu apa? Jadi simply kontainer itu ya si tadi itu, namespace sama si groups. Udah itu doang. Jadi kontainer yang kalian tahu itu sebenarnya fitur dari Linux kernel itu sendiri. Itu bukan dari sesuatu teknologi yang dibuat dari ground up oleh suatu perusahaan sehingga bisa mengisolasi. Enggak, itu fiturnya Linux kernel. Nah, si image yang dipakai di Docker image atau image yang lain, nah itu pakai overlay FS. Jadi dia filenya itu berlayer-layer. Ada layer 1, layer 2, layer 3, nah, habis itu baru di merge untuk jadi satu image gitu. Enggak di merge sih, layer tetap sih. Layer tetap jadi berlayer. Habis itu itulah yang di package menjadi suatu image gitu. Nah, ada satu yang menarik nih ya. Ada orang yang beropini di luar sana bahwa Docker itu membuat lambat sistem kalian dibandingkan yang tidak pakai Docker atau kontainer gitu lah ya. Ini sebenarnya implikasi yang menurut gua salah. Gua akan tunjukin satu paper ya. Nah, ini IBM Research Report. Linknya ada di deskripsi kalau misalkan kalian mau lihat. Nah, cuma ada beberapa yang mau gua quotes di paper ini lah. Paper ini dia sebenarnya hanya membandingkan performance comparisons virtual machines versus Linux containers. Linux ya, ini nggak spesifik ke Docker, tapi yang dipakai memang Docker sih. Cuma karena dia cuma pakai capability-nya si Linux, jadi di mentionnya di sini Linux containers. Dan dibandingkan sama native. Gue bacakan ya beberapa quotes yang ada di sini. Network bandwidth. Containers that do not use NAT have identical performance to native Linux. Jadi kan di container itu di Docker kalian mungkin pernah tahu ada network mode, host gitu ya. Kalau itu dipakai, network performance-nya itu sama persis dengan native. Terus untuk bagian disk, as we would expect, Docker introduces no overhead compared to Linux, but KVM delivers only half as many IOPS because each IO operations must go through QEMU. Di sini dimention bahwa kalau ngomongin disk, itu VM 50% lebih lambat dibandingkan dengan Docker. Docker itu tidak ada overhead, tapi Docker ini kalau misalkan kalian mounting volume ya. Jadi misalnya di kontainer itu ada volume di map gitu ke host. Nah, itu yang nggak ada overheadnya. Tapi misalkan kalian filenya itu pakai yang di dalam kontainer, itu kan pakai overlay FS yang tadi itu. Nah, overlay FS itu tidak terlalu performant lah dibandingkan sama ext4 gitu misalkan atau XFS. Jadi kalau misalkan kalian nge-write files jangan di dalam kontainer ya, tapi pakai volume. Yang ketiga, ini ngomongin tentang dia benchmark pakai Redis. When using Docker with the host networking stack, we can see that both throughput and latency are virtually the same as the native case. Jadi kalau misalkan Docker itu pakai host network, itu negligible lah perbedaannya.
dibandingkan sama yang native. Yang berikutnya itu adalah MySQL. Docker has similar performance to native with the difference asymptotically approaching 2% at higher concurrency. KVM has much higher overload, higher than 40% in all measured cases. Jadi ini bilang kalau MySQL itu di Docker ada 2%. Beda performance tapi untuk yang high concurrency. Tapi VM itu 40% perbedaannya dibandingkan sama bare metal atau native. Terus di kesimpulannya ini gue quotes juga. In general, Docker equals or exceeds KVM performance in every case we tested. Docker versus VM itu antara equal sama aja atau ya Docker lebih mantep daripada ke VM. Gitu. Ada satu lagi, ding. Containers can also eliminate the distinction between IaaS and bare metal, non-virtualized servers, since they offer the control and isolation of VMs with the performance of bare metal. Jadi kesimpulannya mereka itu isolation-nya sama dengan VM, tapi performance-nya mirip dengan bare metal atau sama dengan bare metal. Makanya, kenapa kalian masih pakai native? Pakai Docker aja. Lebih enak, swear. Deploy-nya lebih enak, bakal lebih dikit karena nggak ada konfigurasi yang aneh-aneh. Konfigurasi cuma ada di satu tempat doang dan kita tahu itu ada di mana. Dibandingkan misalkan native. Config filesnya ada di mana ya? Ada di sini ya? Kok ini nggak jalan sih? Padahal gue di tempat gue jalan. Iya. Lo ngopi config-nya pakai SCP, ada yang ketinggalan gimana? Gak ada yang tahu kan? Maka Docker itu sangat mengurangi human errors. Itu yang paling penting sebenarnya sih. Jadi ketika kalian di package, udah di run gitu ya, gue mau bikin ini, udah di run, dicoba di gue, oke jalan, kita coba di sono, jalan juga. Karena config-nya persis. File-filenya juga persis, library-nya juga persis. Jadi nggak ada tuh yang misalkan kalian punya jar gitu, Java. Ini hanya bisa dieksekut di Java 21. Kalau kalian native tuh, install di sini, set. Tempat gua ada Java 21. Jalan. Ini bro udah jalan. Udah pakai dah. Tempat orang lain nggak ada Java 21, ada Java 1. Nggak ada. Java 1 ada gak sih? Java 1 pokoknya. Java 1 jalan. Bro ini gak jalan, gimana sih? Di gue jalan. Berantem. Mati dua-duanya. Gitu ya bro. Pakai Docker selagi bisa. Sebelum Anda enggak deh. Terus di bagian kontainer ini sebenarnya menurut gua sejauh ini yang gua tahu hampir semua, enggak, kalau sejauh ini berarti semua yang gua tahu aplikasi itu pasti bisa dibuat Dockernya. Lanjut kita bahas ke lebih spesifik ke Docker. Itu tadi kontainer ya. Jadi kontainer itu hanya pakai Linux capability aja. Docker itu rilisnya sebenarnya tahun 2013. Sedangkan si namespace dan si groups yang tadi gue ceritain itu fiturnya udah ada dari 2007-2008 kalau nggak salah. Nah si Docker ini dia datang dengan misi mempermudah untuk memakai fitur si Linux yang di bagian namespace sama si groupsnya. Makanya si Docker itu dibuat pakainya Golang, bukan C atau C++. Karena cuma pakai API kernelnya doang. Dia nggak yang bertugas nge-namespace dan lain-lain. Bahkan untuk ngisolasi network pun, Docker itu pakainya IP tables. Jadi cuma nge-orchestrate fitur yang udah ada di host kalian aja, si Docker tuh. Mungkin produk AI yang lu bilang keren kayak, ya sih itu deh. Yang lagi viral nih, si Rabbit. Rabbit kan viral banget tuh gara-gara katanya produknya jelek. Rabbit belakangnya ya ChatGPT juga. Nah di Docker ini sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Kayak misalkan satu, yang gue tahu ada dua sih. Satu itu Podman. Podman itu kontainer yang dibuat sama Red Hat. Dia kelebihannya adalah daemonless. Jadi nggak ada master proses yang nge-manage semua kontainernya itu. Kelebihannya apa? Karena kalau master prosesnya mati, semua kontainernya mati kan. Podman nggak ada master prosesnya, nggak ada daemonnya, jadi ya independent of each other kontainernya. Sama ada satu lagi itu kontainer D. Gua kurang tahu detailnya gimana kontainer D, tapi itu yang sekarang dipakai di majority of Kubernetes engine lah. Defaultnya biasanya sekarang pakai kontainer D, udah nggak pakai Docker lagi. Nah terakhir kita bahas tentang
Kubernetes. Kubernetes. K8s. Banyak aliasnya Kubernetes tuh. Kenapa sih? Nah ini Kubernetes gue nggak akan terlalu deep dive lebih dalam karena fiturnya banyak banget Kubernetes. Tapi secara singkat itu Kubernetes adalah nge-orchestrate si container runtime-nya tadi. Kayak container dia atau Docker itu di orchestrate lah, disuruh-suruh gitu. Docker lu gini, Docker lu gini, tinggal gitu-gitu doang sebenarnya. Kubernetes itu doang gak ya? Iya itu doang. Dia cuma nyuruh-nyuruh aja. Nah si Kubernetes ini sendiri, kalau bisa gue gambarin, nggak bisa. Nah si Kubernetes ini dia tuh sebenarnya ada dua. Loh, yang pertama itu control plane, sama yang kedua itu adalah data plane atau ISO plane. Data plane ini punya klasternya masing-masing. Nah si control plane ini dia tuh kayak master node-nya lah yang bertugas nyuruh-nyuruh si data plane-nya ini. Dia isinya itu cuma kayak etcd, itu yang key value storage. Konfigurasinya lah di store itu di sini. Ini contoh di Kubernetes ya. Ada juga Kubernetes lain kayak punyanya K3 kalau nggak salah. K3 tuh dia bisa pakai Postgres juga konfigurasinya. Control plane ya isinya nyuruh-nyuruh aja. Sama contoh Kubernetes itu kayak kan ada persistent volume. Kalian mau ada disk gitu di pod kalian. Nah ini control plane cuma nyuruh aja nih ke cloud-nya. Ini gue lihat dulu deh ya. Ke AWS gitu misalkan kalau dia Kubernetes lagi di AWS. AWS punya API-nya tuh untuk ngambil storage, untuk nge-provision storage. Ya udah aja pakai namanya apa sih, EBS dia, Elastic Block Storage. Provision EBS. Habis itu EBS-nya di mounting ke hostnya, mounting ke VM-nya gitu ya. Habis mounting ke VM, nyuruh Docker lagi, nyuruh si kontainernya, kontainer mount. Udah gitu, kemudian cuma nyuruh-nyuruh aja. Tugasnya gitu doang dia. Nah cuma kenapa orang banyak yang pakai Kubernetes gitu? Menurut gua ini bisa dijadikan satu kalimat lah. Yang paling bagus di Kubernetes adalah high availability. Karena di Kubernetes itu dia bisa spans multiple VM, multiple nodes di multiple zone gitu ya. Region tuh kalau nggak salah cuma beberapa cloud doang yang bisa deh. Multiple region. Region tuh misalnya satu di Indonesia, satu di Inggris gitu misalkan. Yang gue tahu tuh yang kayak di Google Cloud yang paling gampang dibuat itu satu region tapi multiple zone gitu. Ada 3 zone kalau nggak salah. Nah itu node-nya bisa multiple tuh. Node 1, Node 2, Node 3. Nah terus ini nanti ada aplikasi gitu, aplikasi 1. Habis itu node-nya mati. Set, mati node-nya. Aplikasinya pindah. Hup, ke node yang lain. Nah gitu kuncinya di Kubernetes. Atau mungkin ada aplikasi di zone yang sama gitu ya. Ini jadi ada replikanya. Jadinya traffic gitu bisa kebagi tuh ke banyak node. Oke, untuk kesimpulan dan opininya sebenarnya nggak banyak ya. Kesimpulan nggak ada karena ini hanya ngasih tahu lah yang gue tahu. Nah cuma opini gue adalah pakainya apa nih? Menurut gue misalkan kalian punya aplikasi itu, menurut gue nih, menurut gue itu wajib didockerkan apapun itu aplikasinya. Tapi make sure yang ngedeploy si dockernya itu paham apa yang dilakukan gitu loh. Karena docker itu banyak banget cara untuk kalian salah sendiri. Paling gampang nih, ini terjadi pada saat gue yang bodoh tidak paham Docker, baru baca-baca aja gitu, langsung nekat aja, wah ada project pakai Docker. Nah di project itu gue ngedeploy Postgres tanpa nge-mounting volumenya ke host, sehingga ketika kontainernya restart hilang semua datanya. Sedih lah itu pokoknya.
Cuma pembelajaran ya. Harusnya riset dulu, cuma karena gue tuh approach-nya selalu begitu sih kebanyakan. Jadi lebih banyak trial and error dibandingkan riset terus. Tapi nggak di-execute gitu kan. Gue lebih banyak trial and error. Cuma ya implikasi jadinya ya banyak kesalahan aja. Eh, Ya masih bisa dimitigasi lah kalau yang itu karena kan backupnya rutin. Jadi itu menurut gue wajib pakai Docker, tapi kalau bisa pengetahuannya yang banyak dulu ya. Jadi nggak langsung asal deploy terus tiba-tiba rusak yang disalahin Dockernya. Padahal memang yang operasinya aja dia nggak paham gimana cara pakai Docker gitu. Terus tentang Kubernetes, misalkan kalian project gede dan usernya banyak, bolehlah pakai Kubernetes lah. Tapi kalau cuma kecil, ngapain pakai Kubernetes itu? Ingat, Kubernetes itu yang dikejar adalah high availability-nya. Ketika down 1 menit itu berharga jutaan untuk si pengembang aplikasinya, barulah pakai Kubernetes. Itu menurut gua, sudut pandang gue ya. Tapi misalkan kalian cuma bikin coffee shop gitu, yang kalau mati semenit di jam 12 malam nggak ngaruh, karena siapa juga yang buka gitu kan. Ya nggak usah lah pakai availability. Pakai VM aja cukup. Pakai VM atau pakai bare metal plus Docker gitu cukup. Oke, sekian dari gua. Salam sejahtera. Salam sehat-sehat terus kalian semua yang di rumah. See you on the next video. Eh, eh. Nah.